warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini karena kemarin aku membahas tentang tata cara mengikuti seleksi ujian UMPTKIN, dan sekarang di video ini aku membahas khusus tentang bagaimana alur ujian SSE UMPTKIN tahun 2022, di mana dalam alur UMPTKIN ini terdiri dari sebelum ujian, pas hari H ujian, dan juga setelah ujian. Jadi buat kamu pejuang UMPTKIN tahun 2022, kamu sudah tepat berada di video ini. Lebih jauh lagi, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow aku sosial media @latsolUMPTKIN, karena di situ aku membahas tentang seputar masuk perguruan tinggi, PTKIN, PTS, dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu dari setiap poin yang dimana alur tentang ujian SSE UMPTKIN itu terdapat di pedoman UMPTKIN 2022, dan sini aku menjelaskan setiap poin demi poinnya. Nah, langsung saja, alur mengikuti ujian SSE UMPTKIN itu yang pertama adalah sebelum ujian. Nah, sebelum ujian itu peserta dianjurkan untuk makan, minum, dan ke toilet terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kalian sudah waktunya untuk mengikuti tes ujian UMPTKIN, sebelumnya kamu sudah lakukan yang namanya makan, minum, pokoknya kebutuhan tubuh kalian, baik itu kalian bersiap-siap untuk mandi, beres-beres, itu kalian lakukan sebelum ujian dimulai. Jangan sampai kamu melakukannya itu ketika saat ujian, karena itu akan menjadi kendala dan juga kalian tidak maksimal ketika hari ujian UMPTKIN. Nah, yang kedua adalah peserta wajib memastikan daya baterai perangkat ujian yang cukup. Nah, jadi kalau misalnya besoknya udah kalian tes ujian, maka persiapkan dari malam ya. Atau mungkin bisa bangun subuh kalian sudah persiapkan, atau bisa juga di malam harinya. Nah, apa sih yang perlu kalian persiapkan? Nah, ini yang paling penting, yaitu adalah perangkat-perangkat yang kalian gunakan ketika ujian SSE UMPTKIN. Baik itu dari laptop, kalian harus mencasnya lebih dahulu, dan juga kalian siapkan kuota internet, jaringan internet, dan juga alat-alat yang harus kalian persiapkan, baik itu dari pulpen, kertas, dan lainnya. Ketiga adalah peserta telah melakukan instalasi aplikasi ujian sesuai perangkat yang digunakan. Jadi untuk kamu ujian UMPTKIN, maka kamu harus menginstal dulu aplikasi SSE UMPTKIN. Kalau misalnya kamu menggunakan perangkat handphone, maka kamu harus download di Play Store. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan laptop, maka kamu bisa langsung masuk ke web resmi UMPTKIN, baru klik aplikasi lalu unduh, dan kemudian kamu bisa login lewat aplikasi itu dan mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2022. Jadi pastikan kamu sudah menginstal aplikasi SSE UMPTKIN tersebut. Oke? Yang keempat adalah peserta menyalakan koneksi internet yang digunakan. Jadi pastikan ketika sebelum ujian dilaksanakan, kamu sudah mendapatkan ruangan yang nyaman, yang membuat kamu fokus, konsentrasi, dan juga tidak ada kendala-kendala, misalnya jaringan yang tidak mendukung di lingkungan kamu. Jadi carilah jaringan yang bisa, atau carilah lingkungan yang bisa membuat jaringan kamu juga terkoneksi dengan baik pada saat ujian SSE UMPTKIN. Nah, jadi jangan lupa kamu sudah menyiapkan perangkat ujian kamu, baik laptop dan handphone dengan baterai yang sudah maksimal, dan juga nyalakan koneksi jaringan internet kamu. Nah, selanjutnya adalah peserta menyiapkan kartu ujian SSE UMPTKIN. Jadi, ketika kamu pas ujian UMPTKIN, misalnya kamu sudah mau login di aplikasi SSE UMPTKIN, maka kamu harus perlihatkan dulu kartu ujian peserta UMPTKIN. Jadi makanya kenapa sebelum ujian kamu harus mencetak kartu ujian kamu dan menyiapkan dalam bentuk
kertas di depan kamu karena kamu akan menampilkan kartu ujian kamu lewat di kamera. Oke, selanjutnya adalah peserta login 1 menit sebelum ujian dimulai. Jadi, pastikan 30 menit sebelum ujian kamu dilaksanakan, maka kamu harus sudah stay di tempat yang kamu sudah pilih untuk mengerjakan ujian UMPTKIN. Dan juga jangan lupa kamu login sebelum ujian UMPTKIN itu dari 1 menit sebelum dilaksanakan. Jadi mengertikan, misalnya ujian UMPTKIN itu kamu dilaksanakan di pukul 10, maka kamu sudah stay di pukul 9.30 dan kamu login 1 menit dari ujian kamu akan dimulai. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman. Jadi beberapa poin yang aku jelaskan itu adalah termasuk alur yang harus kamu ikuti sebelum ujian SSE UMPTKIN 2022. Oke? Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang apa yang harus kalian lakukan ketika saat ujian UMPTKIN 2022. Nah, kenapa penting untuk aku jelaskan dalam bentuk video ini? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada pejuang UMPTKIN tahun 2022 terkait bagaimana nih Kak sistemnya UMPTKIN. Oke, di sini aku jelaskan. Jadi yang pertama adalah peserta melakukan ambil gambar dengan cara arahkan wajah Anda ke kamera dengan memegang kartu peserta ujian. Kemudian pilih ambil gambar pada aplikasi SSE UMPTKIN, kemudian pilih simpan. Nah teman-teman, itulah yang sangat penting aku ingin sampaikan. Kalau misalnya kamu menyiapkan baik itu laptop atau handphone dan punya kamera yang jelas, maka itu akan terdeteksi dengan baik ketika kamu mengambil gambar dengan memegang kartu ujian UMPTKIN. Jadi ketika kamu sudah login, maka kamu akan diarahkan untuk mengambil gambar dengan memegang kartu peserta ujian kamu. Jadi setidaknya dari situ para pengawas atau yang mengawasi seleksi UMPTKIN tahu bahwa kamu sedang mengerjakan tes UMPTKIN tahun 2022. Jadi sudah paham ya teman-teman, ketika kamu sudah login, kamu arahkan wajah kamu di kamera sambil memegang kartu peserta ujian, lalu kamu cekret dan juga klik simpan. Oke? Selanjutnya adalah peserta memulai ujian. Jadi setelah kamu sudah mengarahkan wajah kamu atau selfie dengan menggunakan kartu peserta ujian UMPTKIN, kamu sudah memulai ujian UMPTKIN 2022. Nah, selanjutnya adalah selama ujian, peserta wajib mematuhi tata tertib ujian. Jadi, di video selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tata tertib peserta ujian UMPTKIN 2022. Jangan sampai kamu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang pada saat itu di UMPTKIN itu kamu tidak merasa kamu sudah ditegur oleh pengawas yang mengawasi kalian, juga akan mengurangi poin kalian di ujian UMPTKIN saja juga akan didiskualifikasi. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan apa-apa saja larangan-larangan yang harus kalian tahu ketika tes ujian UMPTKIN 2022. Nah, apa saja itu adalah yang pertama adalah bertanya atau berbicara dengan orang di sekitar tempat ujian. Jadi di sini kalian tidak boleh bertanya, tidak boleh berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, baik itu orang tua kamu, adik kamu, teman kamu, dan lainnya, karena kalian akan diawasi nih lewat kamera walaupun kalian tidak melihat siapa yang mengawasi kalian. Namun secara tidak langsung ketika kamu melakukan larangan yang sudah dilarang di dalam panduan UMPTKIN, kamu akan mendengarkan suara teguran. Nah, jadi aku sarankan kalian harus menjaga attitude kalian, image kalian untuk menahan dulu untuk tidak berbicara kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah menerima atau memberikan sesuatu kepada orang di sekitar tempat ujian. Nah, misalnya nih, teman kamu yang menemani kamu pas ujian UMPTKIN itu dia memberikan kamu kertas. Jadi jangan pernah untuk
menerima ataupun juga merespon apa yang dikasih oleh teman kamu ataupun siapa saja. Karena itu akan kelihatan kamu punya gerak-gerik atau postur yang itu tidak meyakinkan pengawas untuk meloloskan kamu di UMPTKIN 2022 adalah meninggalkan perangkat ujian. Nah, di sini kan ada kamera, baik laptop ataupun handphone. Kalau misalnya kamu tiba-tiba pas lagi ujian UMPTKIN dan itu masih berjalan waktunya, kamu meninggalkan perangkat ujian atau laptop yang kamu pakai ketika ujian UMPTKIN. Nah, itu akan kelihatan jelas karena para pengawas akan bertanya, nah di mana nih peserta ujiannya kok menghilang? Nah, langsung saja kamu akan diskualifikasi, kamu akan tidak lolos UMPTKIN kalau misalnya kamu melakukan tindakan yang seperti itu, karena sudah menjadi sesuatu yang dilarang di UMPTKIN. Nah, selanjutnya adalah membaca referensi yang bersumber dari manapun. Jangan sampai ketika kamu tes ujian UMPTKIN, kamu sempat-sempat membuka buku ataupun juga kamu membuka layar tambahan di laptop untuk mencari jawaban atau referensi untuk menjawab soal yang ada di UMPTKIN. Nah, jangan sampai kamu lakukan itu ya teman-teman. Aku sarankan kamu harus punya nilai integritas, kamu harus kejujuran, karena kalau misalnya kamu benar-benar ingin masuk perguruan tinggi, maka kamu harus mencari sesuatu itu dengan cara yang berkah. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang, karena itu hanya menjadi konsekuensi buruk atau menjadi resiko buruk ke depannya kalau misalnya kamu sengaja untuk mencari atau membuka kembali materi-materi yang sudah kamu pelajari dari sebelum-sebelumnya. Jadi cobalah untuk fokus dan juga ingat-ingat, dan juga kalau misalnya kalian banyak latihan, pasti jalannya akan lancar, pasti akan mulus, pasti akan mudah, dan juga apalagi kalau misalnya kalian sering beribadah, maka Tuhan Allah akan memudahkan jalan kamu. Nah, ketika pas ujian UMPTKIN dimulai, maka peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSC UMPTKIN akan mendapatkan teguran sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali ini maksudnya adalah kalian akan mendengarkan teguran yang secara langsung dari pengawas di aplikasi ujian UMPTKIN. Nah, jika teguran tidak diindahkan, maka akan didiskualifikasi. Nah, misalnya kamu melakukan larangan tiba-tiba atau tidak sadar kamu berbicara dengan teman kamu yang ada di dekatmu. Nah, kamu akan mendapatkan teguran itu secara suara ataupun secara yang ada di kamera. Misalnya nih, kamu tidak sadar kamu sedang merespon teman yang ada di sekitarmu itu, temanmu yang di samping kamu itu mengajakmu berbicara, dan kamu misalnya nih, kamu tidak sadar merespon teman kamu yang sedang berbicara. Nah, akan ada saatnya pengawas akan memberi kamu teguran melalui bentuk video ataupun suara yang terdengar, dan jika sudah mendapatkan 2 kali dan itu kamu hiraukan dan kamu setelah ketiga kalinya kamu melakukan kesalahan yang sama, maka yang terjadi adalah kamu akan didiskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur. Nah, jangan pernah kamu sepelekan apa yang aku sampaikan, karena itu benar-benar terjadi dari peserta UMPTKIN tahun 2021. Ingat, kalau misalnya sudah lewat dari 2 kali teguran, maka kamu sudah dinyatakan gugur. Nah, setelah itu ketika kamu sudah menjalankan dan mengerjakan soal-soal UMPTKIN secara baik dan sesuai dengan kemampuan kalian, maka setelah ujian itu adalah peserta memastikan logout dari sistem aplikasi. Jadi
kalau misalnya kamu masih punya waktu nih untuk ujian UMPTKIN. Nah, setelah kamu baca ulang lagi, review kembali apakah jawaban kamu sudah benar atau tidak, maka kamu harus pastikan sudah tersimpan dan juga kamu submit, dan jangan lupa untuk log out dari aplikasi ujian UMPTKIN 2022. Nah, teman-teman, itulah tadi alur mengikuti ujian UMPTKIN 2022 dari sebelum ujian, ketika ujian dimulai, dan juga setelah ujian UMPTKIN. Cukup di sini dulu videonya tentang alur mengikuti seleksi ujian SSC UMPTKIN 2022. Aku sampaikan semangat para pejuang UMPTKIN 2022. Semoga kamu termasuk bagian dari lolos UMPTKIN 2022. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Aku harap kalian support channel YouTube ini untuk terus berkembang setiap harinya. Jangan lupa nyalakan notifikasi channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!